Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas median dan modus. Apa itu? Ayo kita bahas. Oke, yang pertama adalah median. Median adalah median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Jadi disusun menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ingat ya, median adalah data tengah. Data tengah dari data yang telah disusun dari terendah hingga terbesar. Nah, di sini kita bahas dulu median dari data tunggal. Jadi median dari data tunggal dengan banyak data ganjil. Jadi ini jumlahnya ganjil ya. Misal X1, X2, X3, bla 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 sampai Xn bla 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 X2 n kurang 1. Di sini n adalah bilangan bulat. Kemudian median sama dengan Xn. Oke. Bukan X kali N ya, Xn. Nah, di sini langsung saja ke contoh. Median dari 3, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5 adalah, nah karena ini datanya acak, kita susun dulu dari terkecil hingga terbesar. Berarti urutannya adalah 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ya. Sudah dari kecil terbesar. Nah, karena median tadi adalah data tengah, berarti nilai yang di tengahnya adalah di sini 4 karena datanya sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, kalau ganjil berarti tengahnya adalah 4. Angka 4 itu ada di urutan ke-5. Berarti mediannya adalah 4. Nah, gitu ya, maksud data ganjil itu jumlahnya ganjil. Nah, bagaimana kalau median dengan jumlah data yang genap? Yaitu, nah ini dia, median data tunggal dengan banyak data genap. Sama tadi rumusnya, misalnya X1, X2, bla 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 sampai Xn tambah atau Xn tambah 1, bla 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 X2n. Di sini n adalah bilangan bulat. Median sama dengan Xn tambah Xn tambah 1 dibagi 2. Nah, contohnya median dari 2, 3, 7, 5, 6, 4, 3, 2. Karena masih acak, disusun lagi sama 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Nah, di sini berarti yang tengah adalah 3 dan 4. Karena angka 3 di sini adalah urutan ke-4 dan ke-5. Nah, kebetulan mereka ada di tengah. Kemudian masukkan ke rumus 3 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, gitu ya. Berarti dia datanya yang di tengah. Terus ditambah data yang di sebelahnya. Nah, gini ya maksudnya ini. Maksudnya ini itu adalah data tengah sebelumnya ditambah 1. Satunya berarti data yang sebelahnya, berarti yang ini. 1 tambah 1 berarti yang sebelahnya. 3 tambah 1. 1 data di sebelahnya. Berarti 3 tambah 4. Jadi dapatlah hasilnya 3,5.
Oke, lanjut. Kemudian bagaimana dengan berdistribusi frekuensi? Nah, rumusnya langsung saja. Median ME itu median. ME sama dengan L1 tambah D dikali N bagi 2 dikurang sigma F dibagi F median. Di sini keterangannya ME itu median, D itu lebar interval kelas, kemudian sigma F adalah jumlah frekuensi sebelum interval kelas median. Kemudian L1 adalah limit bawah atau batas bawah kelas median. N banyak data, F median adalah frekuensi kelas median. Gitu. Nah, yuk kita bahas. Nah, di sini ada soal rentang nilai, yaitu rentang nilainya 50 hingga 54, 55 hingga 59 terus hingga 95 ke 99 dengan frekuensi jumlahnya itu 80. Jadi jumlah data di sini adalah 80. Oke. Nah, sesuai dengan rumus tadi, berarti N dibagi 2. Jumlah data dibagi 2. 80 bagi 2 sama dengan 40. Nah, 40 itu ada di mana? Karena median tadi adalah titik tengah, ya. Berarti di sini titik tengahnya adalah 40. Kita cari yang letak mediannya di mana. Dengan cara kita hitung frekuensinya. 1 tambah 2, 3. Sudah 40? Belum. Tambah 11. Masih 14. Belum juga menutupi. Tambah 10. 24. Belum juga menutupi. Tambah 12. 36. Belum juga menutupi. Tambah 21. 57. 57 sudah mencukupi ke 40. Ya, bahkan melewati. Nah, jadi berarti di sini nilai mediannya yaitu rentang nilai 75 hingga 79 dengan frekuensinya adalah 21. Ya. Oke. Nah, letak median tadi sudah tahu di 40, kemudian kita tahu kelasnya di mana, yaitu kelas mediannya di 75 hingga 79. Limit bawah yaitu 74,5. Kenapa? Karena limit bawah adalah 75 dikurang 0,5. Kalau ditanya limit atas berarti 79 tambah 5. Tambah 0,5. Gitu ya. Oke, yang ditanya di sini adalah limit bawah. Kemudian D-nya adalah lebar interval kelas, yaitu 5. Kemudian sigma frekuensi sebelum frekuensi median, berarti yaitu yang di sini. 1 tambah 2, 3 tambah 11, 14 tambah 10, 24 tambah 12, itu 36. Nah, yang ini kan mediannya. Nah, ini yang belum kan, berarti ini jumlahnya. Jumlah sebelumnya, yaitu 36. Oke, berarti sigma F-nya 36. Kemudian frekuensi median adalah 21, karena di sini mediannya. Frekuensi mediannya adalah 21. Oke, langsung ke rumus. Median sama dengan limit L1 atau limit bawah tambah D dikali N bagi 2 dikurang sigma F dibagi frekuensi median sama dengan 74,5 tambah 5 dikali 4 kurang 36 dibagi 21 sama dengan 74,5 tambah 0,952 sama dengan 74,452. Jadi ini adalah nilai mediannya, nilai median dari berdistribusi frekuensi. Oke, jelas ya. Sangat gampang. Kemudian kita masuk ke modus. Di sini modus adalah
Modus dari sekumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Oke. Modus dari data tunggal, contoh. Dari data berikut 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9. Oke, 9-nya ada 3 kali. 10, 10, 11, 12, dan 18. Berarti modusnya adalah 9. Karena 9 yang paling sering muncul. Nah, bagaimana dengan bawahnya? 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berarti modusnya adalah 1. Yang bawahnya lagi 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16. Tidak memiliki modus karena tidak ada angka yang double atau yang banyak sering muncul. Kemudian jika seperti ini 2, 3, 4, 4, 4. 4-nya ada 3. Kemudian 5, 5. 7, 7, 7. 7-nya ada 3 juga. Dan 9. Berarti bonusnya ada 2, yaitu 4 dan 7. Kemudian bagaimana dengan rumus modus dari berdistribusi frekuensi? Langsung ke rumusnya. Modus sama dengan L1 tambah D dikali delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2. Dengan keterangan di sini MO adalah modus, L1 masih sama, batas bawah atau limit bawah, D-nya interval kelas, delta 1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian delta 2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Oke. Harus diingat ya delta 1 dan delta 2. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nah, ini datanya masih sama yang tadi. Nah, yang pertama kita cari letak modus. Letak modus ada di mana? Ingat, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Nah, di sini data yang paling banyak dari sekian banyak data adalah 21 karena dia paling besar sendiri. Berarti median dan modusnya sama ya, di rentang nilai 75 ke 79 dengan frekuensi 21. Oke, limit bawahnya berarti adalah 75 kurang 0,5, dapat 74,5. D-nya masih sama 5. Nah, kemudian delta 1 yaitu 21 kurang 12 sama dengan 9. Ingat, delta 1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 21 dikurang 12. Nah, kemudian delta 2 sama. Delta 2 21 dikurang data sesudahnya. Di sini berarti 21 kurang 6, dapatnya 15. Masuk ke rumus. Modus sama dengan 74,5 ditambah 5 dikali 9 dibagi 9 tambah 15 sama dengan modusnya adalah 76,375. Ya, modus untuk data berdistribusi frekuensi dapatnya 76,375. Oke, cukup mudah. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen, nanti akan saya jawab. Bisa juga teman-teman ulangi lagi untuk memahaminya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.